Berarti saudara, sebelum Yesus menyembuhkan mertua Petrus, ada 3 pelayanannya yang mendatangkan rasa takjub dan kekaguman dari begitu banyak orang dan begitu hebat. Mengajar sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Setan-setan takluk kepada dia dan hanya berkata jarak jauh sembuh. Semua itu bikin orang takjub pada Yesus, orang kagum pada Yesus, dan dia makin populer di seluruh Galilea. Setelah 3 peristiwa yang heboh itu, tiba-tiba dia datang di pondok kecil Simon Petrus dan bikin mujizat yang tidak kalah hebat. Disaksikan berapa? 4, maksimal 6. Pasti mereka terkagum-kagum. Tapi kalau Yesus memang mau cari nama, bikin mujizat di pondok kecil bukan tempat yang tepat. Tapi dengan membuat mujizat di pondok kecil, biarpun hanya orang sedikit, efek dari mujizat itu yang dihasilkan itu tidak akan seperti yang terjadi di rumah ibadah. Tapi Yesus tetap mau melakukan. Kenapa? Karena Yesus melakukan mujizat, dia tolong orang memang bukan untuk cari ketakjuban, bukan untuk cari kekaguman, bukan untuk cari popularitas. Maka di sini Yesus di dalam bikin mujizat atau dalam menolong orang, yang paling penting adalah orang itu dan bukan dirinya. Banyak orang sekarang membuat keajaiban atau mujizat atau menolong orang bukan demi orang tapi demi diri. Banyak orang melayani bukan demi orang tapi demi diri. Ada banyak orang melayani, beritakan firman bahkan di medsos, di YouTube sekalipun, tapi sesungguhnya bukan demi kepentingan orang lain tapi demi kepentingan diri. Maka begitu apa yang diharapkan bagi keuntungan diri tidak didapatkan, dia berhenti. Dia hanya mau melakukan kalau itu mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Yesus tidak seperti itu. Dia melakukan mujizat-mujizatnya, pertolongan-pertolongannya demi orang-orang itu dan bukan demi dia. Itulah sebabnya ketika dia harus melakukan itu di halayak ramai seperti di rumah ibadah, dia lakukan. Tapi begitu kebutuhan itu datang, harus dilakukan di pondok yang kecil, yang besar kemungkinan tidak bisa dipublikasikan, dia tetap mau melakukan itu. Seandainya Yesus punya motivasi yang salah, melakukan semua itu demi popularitas, demi keuntungan bagi diri sendiri, pasti dia menolak melakukannya di tempat seperti pondok kecil Simon Petrus. Prinsip duniawi dalam hal itu harus seperti pikirannya saudara-saudara Yesus yang tidak percaya pada Yesus. Maksudnya saudara-saudara Yesus tidak percaya pada Yesus, lalu melihat apa yang Yesus lakukan, mereka ngomong pada Yesus dengan sedikit nada sindiran. Yohanes 7 ayat 4, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika dia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Terjemahan Indonesia sehari-harinya bilang begini, tidak ada orang yang menyembunyikan apa yang ia lakukan kalau ia ingin menjadi terkenal. Kalau engkau melakukan hal-hal seperti itu, seluruh dunia akan tahu. Jadi kalau kau mau terkenal, kau mau popularitasmu naik, lakukan itu di tempat umum. Ada banyak orang hanya mau melakukan kebaikan-kebaikan atau pelayanan-pelayanan kalau itu bisa dipublikasikan, kalau itu bisa menaikkan popularitasnya. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus, biarlah kita punya motivasi yang benar di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik kita ataupun pelayanan kita kepada orang lain. Kalau yang kita lakukan toh pada akhirnya terpublikasi juga, ya nggak apa-apa juga, sepanjang motivasi kita tidaklah demikian. Kita belajar dari Yesus di dalam hal ini. Pada waktu engkau memberi sedekah, jangan hal-hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri, sumbang orang sakit. Satu kota dengar, malah hanya kasih 50.000. Ada orang seperti itu. Maksudnya jangan, kalau mau bantu orang, jangan kamu kasih pengumuman semua orang seperti orang bunyikan trompet. Berapa banyak orang seperti itu? Kenapa harus pakai trompet? Karena kalau bantu tetangga tidak pakai trompet, satu kampung tidak tahu. Padahal itu penting untuk pilkada, itu penting untuk pemilihan. Maka perbuatan baik yang dilakukan harus dibunyikan dengan trompet. Mungkin sekarang tidak pakai trompet, tapi pakai YouTube, pakai Facebook. Saya tidak berkata bahwa semua yang menaruhnya di YouTube atau Facebook atau medsos itu pasti punya motivasi yang salah. Tapi banyak orang dengan motivasi yang salah memang mempublikasikan perbuatan baik mereka untuk mencari keuntungan-keuntungan tersendiri dari hal itu. Kenapa Yesus kritik ini? Karena Yesus tahu bahwa pada waktu itu banyak orang bikin perbuatan baik itu untuk cari simpati, cari kemasyhuran dan ketakjuban orang. Tuhan Yesus sendiri mau melakukan kebaikan bahkan tanpa publikasi sekalipun, bahkan tanpa mendatangkan kekaguman yang terlalu berlebihan seperti kalau dia lakukan pada khalayak ramai. Maka belajar dari Tuhan Yesus. Kiranya setiap perbuatan baik kita, setiap pertolongan yang kita berikan pada orang, setiap amal saleh kita yang berkaitan dengan orang lain, tetap harus dilakukan entah diketahui orang atau tidak diketahui orang. Karena kita melakukannya demi orang dan bukan demi diri sendiri. Dalam ayat 3 dan 4
Yesus melanjutkan Matius 6 tadi. Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Karena itulah, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus, berbuat kebaikan pada orang lain dengan motivasi yang benar, tanpa peduli masalah kekaguman atau popularitas atau ketakjuban pada kita. Lakukan kebaikan bukan untuk diri, tapi untuk orang yang kamu tolong.